Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya di channel Sunyi Sepi. Kali ini kita akan membawakan suatu kisah dari seorang narasumber. Sebut saja namanya Wawan. Seorang kepala rumah tangga yang menceritakan pengalamannya saat dirinya menggunakan media penglaris untuk kelangsungan usaha yang dijalaninya. Wawan menggunakan jimat penglaris yang akhirnya membuat petaka untuk keluarganya. Kejadian ini di tahun 2004 silam. Wawan yang berprofesi sebagai penjual kuliner, tepatnya pedagang bakso keliling. Dia mempunyai istri dan 2 orang anak. Saat itu di tahun 2004, Wawan berjualan keliling di kampungnya. Nah, di satu waktu, salah satu temannya yang punya usaha di kota besar menawarkan kepada Wawan untuk mengadu nasib di Jakarta. Wawan yang memang merasakan kalau usaha di kampungnya waktu itu kurang signifikan, bertahun-tahun Wawan bekerja sebagai tukang bakso keliling, hasilnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Singkat cerita, Wawan diajak oleh temannya, sebut saja Rozak. Namun sebelum Wawan ini ke kota, dia memesan gerobak agar saat dia berangkat ke Jakarta sudah ada gerobaknya dan siap untuk bekerja. Dengan modal yang pas-pasan dan merasa tidak cukup untuk mengganti uang pembuatan gerobak, akhirnya Wawan pinjam uang ke keluarganya. Dari uang pinjaman keluarganya ini, Wawan akhirnya pamitan sama istri dan kedua anaknya untuk mengadu nasib di Jakarta menjadi tukang bakso. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, Wawan berangkat ke Jakarta menggunakan bus antar kota. Hanya memakan waktu 6 jam untuk Wawan sampai di Jakarta. Nah, singkat ceritanya, setelah Wawan sampai di Jakarta, dia langsung menemui Rozak untuk meminta bantuan mencarikan kontrakan. Tak butuh waktu lama untuk Wawan mendapatkan kontrakan di sekitar tempat Rozak tinggal. 2 hari mempersiapkan dagangannya, Wawan diberi saran oleh Rozak untuk berjualan di wilayah yang tidak dijajah oleh teman-temannya, agar tidak kalah saing dengan penjual bakso yang sudah lama berjualan. Apalagi Wawan pendatang, yang artinya belum banyak orang yang mengenal bakso buatannya. Singkat ceritanya, hari ketiga Wawan pertama kali ada di Jakarta. Wawan yang tidak tahu seluk-beluk Jakarta, tidak tahu gimana dia harus memulai usahanya. Dengan modal nekat, Wawan berharap hari pertama berjualan menjadi hari keberuntungan dan keberkahan untuk dirinya dan juga keluarganya yang ada di kampung. Tetapi yang didapat Wawan sampai malam hari kurang lebih jam 8 malam, baksonya hanya terjual beberapa porsi saja, tidak lebih dari 20 porsi. Dan ini membuat Wawan merasa kalau hal tersebut itu masih terbilang wajar. Ya karena sebagai orang baru yang masuk di wilayah perkotaan, dia merasa sangat banyak pesaing dan belum dikenal banyak orang. Tapi kejadian itu terus-menerus berlanjut sampai singkat ceritanya 1 bulan pendapatan Wawan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bayar kontrakan dan modal jualannya. Dari itu Wawan merasa kalau bulan ini dia tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Wawan pun cerita dengan Rozak. "Gimana ini Kang, keadaan saya selama di Jakarta sebulan ini tidak mendapatkan apa-apa." "Yang sabar, namanya juga jualan Wan. Tapi kalau kayak gini terus, hasilnya pas-pasan buat makan saya sehari-hari. Lah terus anak istri gimana? Apa mereka ndak nunggu? Saya sudah sebulan di sini, tapi tidak mendapatkan apa-apa." "Kamu sabar saja Wan," ungkap Rozak. "Waktu dulu saya di sini itu sampai hampir 4 bulan lamanya saya adaptasi untuk bisa dikenal di lingkungan sekitar. Kamu baru 1 bulan di sini kan? Mending kamu lanjutin jualannya dan beradaptasi di lingkungan sekitar." Saran dari Rozak membuat Wawan akhirnya menuruti apa yang diucapkan. Selama kurang lebih 4 bulan yang dilakukan oleh Wawan dengan berjualan bakso, hasilnya tidak membuat Wawan puas, sampai dia frustasi. Wawan yang sudah tidak sanggup kalau bertahan dengan keadaan yang pas-pasan, sementara anak istrinya yang di kampung pasti berharap lebih kalau Wawan bisa kerja di kota, akan mendapatkan keuntungan yang besar. Wawan yang bingung dengan keadaannya seperti itu, dia ceritakan ke Rozak. "Gimana Zak, sampai 4 bulan ini saya berjualan, tapi hasil jualannya sama saja seperti 1 bulan pertama saya jualan. Saya tidak sanggup jualan di sini, mending saya pulang kampung. Ini gerobaknya saya kembalikan ke sampean. Terserah sampean mau dijual ke siapa. Dan saya mohon maafkan saya, minta uang saku untuk ongkos pulang." Di saat Wawan yang sudah putus asa dan frustasi, Rozak menjelaskan ke Wawan,
Usaha di Jakarta itu memang tidak mudah, apalagi kita banyak pesaingnya. Lah kamu datang ke sini, kalau kamu tidak bawa apa-apa dari rumah dan berjualan dengan apa adanya, ya seperti ini hasilnya. Hah, gimana maksudnya? Kalau saya terus terang saja ya Wan, dulu saya pun sama seperti kamu, tapi keadaan itu berubah setelah saya menggunakan jasa orang pintar yang ada di kampung. Kamu kenal sama Mbah Jaya kan? Sebelum saya berangkat ke sini, saya minta bantuan beliau. Kamu datang ke sana, kamu minta bantuannya agar bakso kamu itu bisa dilarisi di sini. Wawan yang mendapatkan saran seperti itu pun tertarik untuk mendatangi Mbah Jaya yang berada di kampungnya. Esok harinya, Wawan memutuskan untuk segera pulang kampung dengan dibekali uang dari Rozak untuk diberikan ke anak dan istrinya, dan sisanya digunakan Wawan untuk datang ke Mbah Jaya agar dia mendapatkan bekal jimat penglaris. Singkat ceritanya, 3 hari setelah mendapatkan jimat, Wawan langsung berangkat lagi ke Jakarta. 1 hari digunakan untuk istirahat, dan esok harinya Wawan kembali berjualan bakso. Dan alhasil, apa yang dikatakan oleh Rozak itu benar. Wawan benar-benar merasakan hal yang luar biasa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat berjualan selama 4 bulan kemarin, setiap kali dia keliling dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam tidak pernah habis. Namun setelah Wawan dibekali jimat, dia berangkat jam 10 pagi dan jam 5 sore baksonya ini sudah habis tak tersisa. Ini membuat Wawan sangat puas. Tak ada salahnya aku menggunakan jimat penglaris ini. Sampai singkat ceritanya, 1 bulan berturut-turut dia mendapatkan keuntungan yang lebih sampai dia mampu melunasi hutang piutangnya ke Rozak. Dan sisanya dikirimkan untuk anak istrinya. 2 bulan berikutnya Wawan bisa melunasi hutang ke keluarganya yang selama 4 bulan makan dan kebutuhan sehari-hari anak dan istri Wawan ditanggung oleh keluarganya karena tabungannya sudah habis dan juga Wawan mengirim uang selama 4 bulan. 3 bulan berikutnya dagangan baksonya Wawan terus-menerus laris manis dan di 4 bulannya Wawan pulang kampung dengan membawa banyak uang dan dia tidak lupa membawa mahar untuk Mbah Jaya. Wawan yang datang lagi ke Mbah Jaya sembari mengucapkan rasa terima kasih karena berkat jimat pemberiannya bisa membuat dagangannya laris dan Wawan bisa merubah perekonomian keluarganya. Saat berkunjung ke rumah Mbah Jaya, Wawan dinasehati. Saat malam Jumat, kamu jangan sampai melanggar pantangannya, karena jika kamu melanggar bisa berakibat fatal dan menjadi petaka untuk kamu maupun keluargamu. Nah, Wawan itu mendengar baik-baik apa yang dikatakan Mbah Jaya. Setiap kamu melakukan ritual, kamu juga harus membaca mantra di setiap Jumat Kliwon dengan cara memberi sesaji. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu melakukan ritual. Itu pesan Wawan yang kedua kalinya agar setiap kali Wawan ritual tidak diketahui oleh orang lain. Hampir 10 hari Wawan ada di kampung dan segera berangkat ke Jakarta untuk mencari rezeki lagi. Wawan berangkat ke Jakarta lebih tepat di malam Jumat. Di malam Jumat di dalam kamar kontrakannya, kurang lebihnya jam 1 dini hari, Wawan melakukan ritual penglarisan. Wawan memilih ritual di dini hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Ritual itu berlangsung terus-menerus sampai 1 tahun lamanya. Wawan benar-benar menjadi pedagang bakso yang luar biasa. Dirinya lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dibanding Rozak dan juga pedagang bakso yang lainnya. Rozak yang juga memiliki jimat dari Mbah Jaya, tapi penghasilannya sangat berbeda dengan Wawan, sampai dia penasaran dengan Wawan. Apa sih yang membuat Wawan bisa lebih sukses daripada saya? Padahal saya mendapat jimat dari Mbah Jaya. Wawan yang mengetahui kalau Rozak ini iri dengannya, dia berujar, "Ya sebenarnya sama kayak sampean Kang. Seperti apa yang diberikan Mbah Jaya. Sampean juga melakukan ritual di malam Jumat kan?" "Hah? Saya tidak disuruh ritual, tapi kalau kamu disuruh itu saya nggak tahu." Wawan pun sempat kaget. Dia mengira kalau yang dilakukan dirinya itu sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Rozak. Semenjak Wawan mengenal Mbah Jaya, dia pun sudah 3 kali datang ke rumah Mbah Jaya. Wawan pun sudah mampu merenovasi rumah, membeli motor, dan segala kebutuhan seisi rumahnya yang dilengkapi dengan barang-barang yang mahal. Sampai membuat tetangga itu takjub dengan Wawan yang mengadu nasib di Jakarta.
Berkat kegigihannya dalam bekerja, Wawan menjadi orang yang sukses sampai kurang lebihnya 3 tahun Wawan mengadu nasib di Jakarta dengan berjualan bakso keliling. Ada satu kejadian saat dimana Wawan melakukan ritual di dalam kamar kontrakannya yang saat itu dia sudah pindah dari kontrakan lamanya. Wawan khawatir pantangan yang disarankan oleh Mbak Jaya itu diketahui orang lain, termasuk Rozak dan yang lainnya yang sesama profesi sebagai pedagang bakso. Wawan mencari kontrakan yang jauh dari Rozak untuk digunakan sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Tujuan ngontrak satu rumah itu agar setiap kali ritual di malam Jumat Kliwon tidak diketahui oleh siapapun. Namun pada malam itu, saat Wawan ini melakukan ritual, ada kejadian yang membuat Wawan terganggu karena tetangganya itu teriak minta bantuan. Pemilik kontrakan yang mengetahui rumah yang disewa itu ada Wawan. Pemilik kontrakan itu mengetuk pintu dengan teriakan, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Karena teriakannya tak kunjung berhenti, akhirnya Wawan meninggalkan separuh ritualnya. Dia bangun dari ritualnya dan keluar membuka pintu rumah yang dia sewa. Pemilik itu tidak datang sendiri tapi bersama istrinya. Dia minta tolong kepada Wawan karena rumahnya kebakaran. Saat itu juga Wawan dan beberapa tetangga yang lain langsung menuju ke sumber air. Dan sumber air itu ada di belakang rumah yang disewa Wawan. Para tetangga yang berbondong-bondong mengambil air melewati ruang tengah untuk menuju ke area sumber air atau sumur yang diletaknya ini ada di belakang rumah. Saat banyaknya orang yang mondar-mandir ke area dalam rumah yang disewa Wawan, ada salah satu tetangga yang tak sengaja melihat kamar Wawan yang digunakan Wawan untuk melakukan ritual karena kamar itu belum dikunci oleh Wawan. Tetangga itu melihat banyak alat-alat sesaji yang digunakan Wawan untuk ritual malam hari itu. Dari kejadian itu membuat Wawan merasa usahanya itu hancur seketika. Hari esoknya, Wawan mengelilingkan baksonya, namun dia merasa ada yang aneh. Satu orang pun tidak ada yang membeli baksonya. Wawan sangat kecewa. Walaupun kejadian itu tidak disengaja, tapi apa yang dialami Wawan itu benar-benar membuat usahanya dilanda kehancuran. Wawan tidak bisa melupakan kejadian malam itu saat pemilik kontrakan masuk dan mengajak beberapa warga untuk memadamkan rumahnya yang tepat berada di sebelah kontrakannya Wawan. Singkat cerita, kejadian itu kurang lebih 3 bulan. Wawan yang masih berusaha untuk memperbaiki keadaan, dia tetap keliling dengan gerobak baksonya, tapi bukannya membaik, justru semakin memburuk. Wawan merasa kalau hal tersebut itu sudah melanggar pantangan karena ritualnya itu sudah diketahui oleh orang lain. Wawan pun memutuskan pulang kampung untuk menemui Mbah Jaya dan minta solusi dari apa yang sudah terjadi tentang pantangan yang sudah dia langgar. Tapi saat Wawan datang ke rumah Mbah Jaya, beliau menjelaskan kalau apa yang sudah dialami oleh Wawan waktu itu yang tidak disengaja tempat ritualnya ini diketahui oleh orang lain yang waktu itu melewati kamar yang digunakan untuk ritual. Dan waktu itu juga pintu kamarnya tidak ditutup, yang akhirnya membuat penerawangan atau sesembahannya Wawan ini marah dan berakibat pada usaha yang dijalani Wawan saat ini. Singkat ceritanya, 3 hari sepulang dari rumah Mbah Jaya, istri Wawan mengalami sakit yang entah apa sebabnya. Dia tiba-tiba mual, badannya demam dan kejang-kejang, sampai matanya itu melotot terus-menerus saat dibawa ke rumah sakit. Tapi karena keadaannya waktu itu darurat, sebelum sampai rumah sakit, istrinya Wawan meninggal dunia. Setelah 1 minggu istrinya ini meninggal, Wawan datang lagi menceritakan kejadian yang dialami istrinya dan menanyakan ke Mbah Jaya. Apa ada kaitannya meninggalnya istriku dengan jimat yang pernah sampean kasih ke saya? Iya benar, tapi itu bukan salah saya. Perewanganmu itu akan mencari tumbal kalau orang yang menggunakan jimat dan pada saat ritual diketahui oleh orang banyak akan berdampak pada si pemiliknya sendiri, yaitu sampean Mas Wawan. Sampean sendiri sudah melanggar pantangannya, yang akibatnya istri sampean sebagai ganti karena pantangan tadi sudah dilanggar. Singkat ceritanya, Wawan yang menyesali apa yang sudah dia lakukan kalau ternyata pantangan itu berakibat fatal terhadap istrinya yang meninggal dunia.
Wawan mengembalikan jimat ke Mbah Jaya, tapi setelah jimat itu dikembalikan, Mbah Jaya sempat marah dan murka dengan Wawan. Jimat itu sudah memilih kamu, tapi kamu mengembalikan jimat ini ke saya. Kamu akan kesusahan setelah ini. Wawan sudah tidak peduli lagi dengan jimat itu karena dia tidak mau ada petaka yang mendatangi anak-anaknya maupun dirinya. Setelah jimat itu dikembalikan, Wawan tidak lagi berangkat ke Jakarta sebagai pedagang bakso keliling. Dia lebih memilih berdagang bakso di kampungnya sendiri karena takut dan khawatir akan jimat yang pernah dikembalikan itu akan menyerang ke anak-anaknya ataupun dirinya. Karena jimat itu sudah memakan tumbal, yaitu istrinya Wawan sendiri. Sampai Wawan ini datang ke Pak Kiai, dia menjelaskan apa yang menyebabkan istrinya meninggal dunia. Semuanya dijelaskan ke Pak Kiai, dan singkat ceritanya lewat bimbingan Pak Kiai, Wawan dipimpin untuk bertaubat. Anak-anak diberi pemahaman tentang syariat agama, diberikan amalan-amalan untuk melindungi dan menjaga diri dari gangguan setan. Setelah bimbingan dari seorang kiai, kurang lebihnya sekitar 5 bulan, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan yang dialami oleh Wawan dan kedua anaknya. Di saat bimbingan, Wawan ini sering melihat ada sosok yang berwujud hitam besar menampakkan diri di depan rumahnya dan yang membuat Wawan itu merasa sangat sedih dan benar-benar menyesal. Saat anak-anaknya itu menceritakan ke Wawan kalau ibunya itu seperti ada datang namun di genggaman iblis dan disiksa dengan besi yang panas. Dan ibunya itu meminta agar anak-anaknya serta Wawan itu pergi dari rumah itu. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Wawan menjelaskan kalau apa yang dialami oleh istrinya Wawan itu benar-benar dijadikan tumbal oleh sosok gaib yang pernah menjadi sesembahannya Wawan. Singkat ceritanya, hal-hal negatif yang didengar anak-anaknya dari suara tangisan istrinya, mimpi yang buruk yang selalu menghantuinya dengan amalan dan bimbingan dari Pak Kiai. Alhamdulillah, setelah 5 bulan usaha untuk melepaskan jeratan dari iblis, akhirnya berhasil dan jeratan itu bisa terlepas dari kehidupan Wawan dan kedua anaknya. Wawan dan kedua anaknya lebih memilih hidup dengan sederhana. Harta yang berkelimbangan semuanya sudah habis tak bersisa. Karena rumah yang dimilikinya dari hasil jualan baksonya di Jakarta sudah kebakar. Dia lebih memilih hidup apa adanya daripada hidup dengan kemewahan yang berakibat fatal, yang taruhannya nyawa yang harus diserahkan ke sesembahannya. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah mistis selanjutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Apabila terdapat salah kata atau artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Untuk ide dan sarannya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.